kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang bertugas disilakan. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Pengawas SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar selaku narasumber Bapak Dr. Andes Sugeng Haryanto MPD. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Ponggok Ibu Dr. Anda Wiwi Dwi Astuti MPD, serta Bapak Ibu Guru Karyawan dan Karyawati SMA Negeri 1 Ponggok yang kami hormati pula. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Jumat 25 April 2025 bertempat di ruang multimedia SMA Negeri 1 Ponggok, kita bisa berkumpul bersama dalam acara workshop persiapan akreditasi sekolah sebagai upaya peningkatan mutu tata kelola pendidikan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Hadirin yang kami hormati, perkenankan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Dilanjutkan kedua, sambutan. Yang ketiga, pembacaan doa. Keempat, acara inti, yaitu workshop persiapan akreditasi sekolah sebagai upaya peningkatan mutu tata kelola pendidikan. Dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang berbahagia,
Mengawali acara pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Mudah-mudahan acara ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah terlebih dahulu kita menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa semoga acara hari ini berjalan lancar. Yang pada kesempatan ini, doa akan dipimpin oleh Bapak Zaki Mubarok. Pada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita berdoa selain menundukkan kepala. Semoga acara yang kita ikuti pada siang hari ini memberikan manfaat, umumnya untuk SMA Negeri 1 Pondok tercinta, khususnya bagi diri kita masing-masing. Biridha'illah bisyafati Rasulullah al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi nama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalan karamil madhin sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddana jamil hajat wa tahina min jamil sayyi'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat bil hayat wa al mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa bi'atan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa al maut. Allahumma hawin alaina bi syaratil maut najatan dan nar wal afwan wal hisab. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa ja'al mutaqina imama. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min amalin la yarfa' wa na'udzubika min du'ain la yustajab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahli al-'ilm wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min syarril qalbi khasirin. Allahumma ighfir lana wa lidina warhamna marbauna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, merangkai acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMA Negeri 1 Ponggok, sekaligus berkenan membuka acara workshop persiapan akreditasi sekolah sebagai upaya peningkatan mutu tata kelola pendidikan. Kepada Ibu Dokteran Iwi Dwi Astuti MPD disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Pengawas Tabang Dinas dan suami tercinta Pak Sugeng Harjanto. Kalau orang di mana lagi nanti narasumber. Iya. Terima kasih yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Ponggok. Alhamdulillah, puji syukur siang hari ini ceria semuanya. Konggo nggak terpaksa lu seneni Bu Wiwi daerah teko. Agale loro teko. Tapi saya lihat loro kena nopura badannya tambah gemuk itu ya. Oh Pak Lutfi, ini jaminannya Pak Lutfi loro kena nopura kok tambah lemu ngono kuwi piye? Alhamdulillah semuanya kita dikaringi sehat walafiat. Bapak Ibu guru yang saya hormati, hari ini tuh pengantar akreditasi. Kalau kemarin akreditasi hanya online gitu ya. Sekarang insya Allah gitu ya. Ini tenanan, tatap muka dikunjungi gitu ya. Regulasinya mungkin juga berbeda-beda. Nggak tahu nanti regulasinya yang 2026 kita tidak tahu. Tapi yang saat ini terjadi nanti akan diterangkan oleh Pak Sugeng. Dan kita
harus mempersiapkan mulai sekarang. Habisnya itu bulan apa ya, Mbak Ita ya? Akreditasi kita itu. Apa? 26 kalau nggak salah pertengahan gitu habisnya. Kalau kemarin sudah mendapatkan predikat yang baik, itu kemarin kan otomatis nilainya kan itu toh, karena COVID ya, pas COVID kalau nggak salah itu. Semoga sekarang juga harus lebih baik, mendekati 100 itu harus. Itu target itu mesti harus ada, hidup harus punya target. Yang terlibat semuanya harus ikut terlibat, karena nggak bisa kita mengerjakan sendiri-sendiri. Karena akreditasi itu milik kita, milik keluarga besar SMA Negeri 1 Pogok. Orang lagi Wakatok Senggarep nggak bisa semuanya, jadi mulai karyawan sampai Waka semuanya terlibat Ibu Bapak. Sebenarnya komponennya nggak terlalu banyak juga, tetapi di dalamnya itu yang banyak. Dan persiap-persiapnya nanti kalau memang harus kita siapkan sekarang, kita tarik mundur, berarti kan 5 tahun yang kemarin ya, berarti tahun 2021 kalau nggak salah. Berarti kegiatannya mulai 2021 sampai dengan 2020. Nah, kalau belum membuat ya harus dibuat, terus nggak usah komen, dulu gini-gini serasa diomongin ngono kuwi. Pokoknya yang penting ada ditarik mundur 5 tahun yang belakang kemarin. Karena kelemahan kita itu adalah di administrasi. Sebetulnya semua itemnya sudah kita lakukan, sudah semuanya dilakukan. Cuma karena kita itu kurang tertib administrasi. Ya lek wis akreditasinya ini kita baru kedanggapan kan gitu toh. Tapi akreditasi itu saya seneng karena kalau nggak dengan akreditasi kita mesti lemah di administrasi Bu Bapak. Kemarin sing online itu saya kurang setuju juga itu akreditasi seperti itu, karena itu tadi kita nggak punya data, pokoknya just diisi selesai sudah kirim. Kalau yang sekarang kan tidak nanti. Jadi data itu memang benar-benar harus ada. Dan sekalian kalau ini datanya nanti tertib, berarti 5 tahun yang ke depan dimulai yang nanti 25 ini berarti kita sudah tertib dan punya data. Demikian juga untuk yang kurikulum. Jadi semuanya Pak Eko yang kemarin itu RPP dan sebagainya sudah harus mulai di folder, di online kan di ini di file. Jadi Bapak Ibu guru lek numpuk ya file itu. Tapi ada yang kemarin file juga panggah salah ae, SMA talun. Piye kuwi bangga. Tak lihat saya tuh di PMM. Mantap centang siapa ini? Masih ada bukan nama SMA Ponggok. Ya tolong Bapak Ibu, kalau ngupload apapun sebelum diupload itu saya terus merem pokoknya wes. Jenengan nyoto dari mana nggak apa-apa tapi diganti. Pokoknya yang atas diganti, kepala sekolah ya diganti ya sekolah apa enggak Pak Edi, ngono terus piye jajal. Disas kepala sekolah. Lah kok pindah talun ae penak. Bunila pindah rono. Ya. Jadi apapun filenya itu ya dirubah. Terus terutama yang untuk mode pembelajaran itu ya 2 sampai 10 pertemuan. Nah, ini kan terus nggak jelas. KBM-nya tetap sama. Saya lihat loh itu ya. Gue telaten loh dile. Masuk kegiatan pertama sampai 5 pertemuan panggawian yo. Nek para selek goblok ya ora apa-apa. Para selek rada pinter piye. Diboco tenang pi. Kok sama? Nah, itu ya jangan toh. Ya harus dirubah gitu ya. Kemarin mana Bu Rosi ada yang diprotes, Bu ini sudah ngumpulkan, ngono kuwi mesti kalau saya suruh ngumpul mesti itu revisi Bu Rosi gitu itu. Sudah menghadap saya tapi tidak saya centang karena itu revisi kelingan yang bilang protes deh kan revisi be amu kuwi bangga kelingan aku. Masa protes ya mesti senang nih. Ya. Gitu Bapak, jadi tolong benar-benar modul pembelajarannya itu benar urut. Kalau enggak Pak, buat sekali aja lah, sekali enggak apa-apa, lebih mudah itu.
lebih mudah kita melaksanakannya daripada wakil terus KBM-nya itu tetap kan juga ketok kayale gitu ya. Masuk satu kali pembelajaran enek LCD, enek spidol, enek sembiar kabeh digawe. Terus pendidikan karakternya, P5-nya kuwabe dimunculkan di piye lek nglakoni gimana lek nglakoni. Jadi apa saja yang ada di kelas itu yang dituliskan. Tuliskan yang apa dilakukan itu yang di situ. Ojo terus ben ketok kebek. Referensi tulis kabeh wong ulangan kok pisan. Referensi halaman ini ditulis kan ya ketok lucu tuh Ibu Bapak ya. Referensinya makanya tolong di paling tidak mirip lah dengan materi yang kita berikan. Nanti untuk tim kita letakkan nanti setelah pengantar akreditasi. Setelah pengantar. Hari ini kita dengarkan dulu pelaksanaannya, akreditasinya gimana, instrumennya harus siapkan di mana. Karena memang tidak membawa laptop, paling tidak ada buku. Nah, ditulis dulu semuanya. Sing go laptop tulis laptop, laptop paling gotok ya kan. Penting buku karo pulpen sing digawe nulis gitu. Nanti kita siapkan seperti itu, nanti materinya. Setelah itu nanti kita bentuk panitia dan action karena ini sudah hampir kurang setengah tahun. Mungkin dari saya sekian. Maka dengan ini workshop persiapan akreditasi sekolah dalam upaya peningkatan mutu tata kelola pendidikan SMA Ponggok dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah acara inti kita, workshop persiapan akreditasi sekolah sebagai upaya peningkatan mutu tata kelola pendidikan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Andes Sugeng Haryanto MPD. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada narasumber. Dari saya, awal hingga akhir dalam memandu acara ini, mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Habis makan siang sudah ngantuk siang-siang. Sesi itu kalau setelah makan siang ini biasanya ya terus tambahannya mesti siar-siar. Makan siang, siar-siut, siar-siar, karo deklak-dekluk. Ini sebenarnya sudah ada tulisannya workshop. Namanya workshop itu ya sanggar kerja iki yo. Saiki lek kerja ora nggawa laptop enggak tahu kerjane. Wes enggak apa-apa, sih pembukaan. Besok penutupan. Semakin cepat sudah dibantu. Enggak apa-apa, terima kasih. Kita nikmati, kita syukuri Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali berulang kali, mungkin sampai bosan, sampai jenuh, kok panggah Pak Sugeng, Kindel karo Bu Wiwi apa Bu Wiwi Kindel Pak Sugeng ya. Ya, tapi tujuan kita semoga ini menjadi tujuan yang betul-betul membawa manfaat untuk perkembangan sekolah kita ya, SMA Negeri 1 Ponggok. Karena dari sekian tahun perubahan-perubahan itu cukup signifikan lah, maksudnya cukup signifikan dari segi aspek apapun lah, dari mutu, kualitas itu insya Allah. Nah, ini nanti kalau saya lihat dari ban PDM Ponggok itu masa akreditasinya akan habis di tahun 2026. Ini sekedar nanti menengok
kebijakan ban PDM. Sekarang namanya ban PDM, bukan ban SM. Bahkan karena nama PDM itu terus yang sebagian kelompok itu kok jenenge pimpinan daerah Muhammadiyah gitu. Yang kok dijenenge ban PDM gitu. Sing kelompok sing ini malah nesu kok dijenenge ban PDM. Makanya terus menteri ini teko PDM gitu ya. Just nggak usah dipermasalahkan, tapi sekarang namanya ban PDM bukan ban SM. Coba nanti diklik PDM-nya itu apa gitu ya. Nah, kita memang masih persiapan, tapi persiapan ini nanti cukup banyak yang harus kita lakukan. Akreditasi itu titik paling tinggi, capaian ada satu badan yang independen, badan independen yang tidak terafiliasi dengan dinas pendidikan, tapi ini Badan Standar Nasional Pendidikan. Yang dulu pada saat zamannya Nadiem itu BSNP itu di-delete, di-cross, dihilangkan, dan pokoknya tidak perlu ada Badan Standar Nasional Pendidikan. Akhirnya sekolah-sekolah itu ya semaunya sendiri, yang berdiri ya ingin berdiri, ingin mengelola seenaknya ya seenaknya karena nggak ada standar khusus. Nah begitu. Akhirnya sekolah yang ada di perkotaan, sekolah yang ada di pedesaan, yang jauh di pelosok 3T dan lain sebagainya juga mengalami kebingungan standarisasinya sekolah yang unggul itu bagaimana. Nah sekarang kebijakan yang baru ini malah sekolah itu ditambahi lagi, tetapi pada dasarnya akreditasi ini nanti ada kebijakan-kebijakan yang baru. Nanti ini saya ambil dari instrumen yang masih digunakan tahun 2024, 2025, kemungkinan nanti ada revisi tapi tidak banyak. Sekarang masih proses, tapi ini esensinya saja. Sekolah sekarang ada sekolah yang Garuda Nusantara, ada sudah 10 yang dipilih, langsung diambil alih oleh Kemendikbudristek, langsung Kemendikti perguruan tinggi. Nah ini sekolah unggul seperti Insan Cendikia, Man Cendikia itu ada 2 yang diambil. Sekolahnya Luhut yang di mana Pangaribut di sana ya, itu juga ada unggul Sigli atau apa saya lupa juga. Terus ada SMA negerinya 10 Palangkaraya sama di Jakarta Tamrin. Dan yang lain sekolah-sekolah swasta begitu ya, atau sekolah-sekolah yang taruna berapa begitu. Mungkin nanti akan berkembang menjadi 50 sekolah unggul Garuda Nusantara. Lab painter silahkan ke sana. Terus sekolah yang formal, jadi sekolah seperti kita di Dasmen, PAUD di Dasmen. Terus kemudian ada satu lagi nanti sekolah rakyat yang dibuka di bawah naungan Kemensos, tingkatnya SMA, hampir sama seperti PKBM paket C, tapi itu di asramakan, dibiayai secara keseluruhan. Nah, mulai Juli tahun 2025 nanti sudah ada operasionalnya. Blitar juga sudah mengajukan, nanti mungkin di daerah Kauman gedungnya itu ya, perkembangan itu. Nah kita fokus pada sekolah kita, yaitu akreditasi ini. Target kita nanti ada apa ya, akreditasinya prosesnya bagaimana sampai nanti jelang 6 bulan ke depan itu sudah bisa simulasi. Sekolah nanti ini dari capaian-capaian itu, kalau nanti di download Pak Eko raport pendidikan yang tahun 2025. Kalau raport pendidikannya itu banyak yang turun. Ini
nilainya AKM, literasi, numerasi, dan seterusnya itu juga turun. Nah, saya khawatir nanti ada sampling yang visitasi. Nah, jadi gitu. Kalau tidak, sekolah itu ada apa istilahnya masyarakat yang sebagai keluhan pelanggan melaporkan. Nah, itu bisa jadi sampling, kita visitasi. Ya. Sehingga nanti di akhir, karena 2026 April seperti ini pasti sudah keluar nanti, ya, keluar SK visitasi atau SK yang kategorinya otomasi. Ada dua, yang masih visitasi dan otomasi. Kalau memang itu otomasi, ya tetap kita itu sebenarnya awalnya mengupload dokumen di Sispena. Nanti upload dokumen-dokumen yang diperlukan, setelah itu dilihat oleh ban PDM tadi, kemudian ada SK, sekolah-sekolah yang akan dikunjungi. Nah, begitu. Mulai bulan April tahun 2000, sekarang sudah keluar, tapi yang masih PAUD. 1 tahun itu akan keluar 5 kali, 5 tahap. Tahap 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu. Setiap 2 bulan dimulai dari bulan April. Ya, bulan April. Nanti akan terus bergelombang, dan kalau memang divisitasi 2 bulan setelah ada SK terbit, itu 2 bulan langsung visitasi. Tidak menunggu masa akhir dari sertifikat kita itu Desember 2026. Karena masa akhir Desember itu semua dibuat Desember 2026. Ya. Tetapi nanti visitasi atau pengumuman itu bisa sebelumnya. Ini ya, jadi nanti prosesnya penyusunan, karena kita workshop itu kita sebenarnya langsung ini, nanti ada 4 komponen. Kira-kira Pak Eko itu akan menunjuk yang 4 ini siapa. Dari 4 itu ada 14 butir. Dari 14 butir itu nanti ada indikator-indikatornya. Nah, indikator-indikator itu nanti disuplai dari apakah itu KSP-nya, RKAS-nya, kemudian RKT, modul ajar, dan lain sebagainya yang Bapak Ibu miliki. Bisa dalam bentuk dokumen, bisa dalam bentuk video. Dan itu banyak video yang dibutuhkan. Sekarang itu asesor itu melihatnya tanggal berapa video itu dibuat. Jadi harus ada tanggal apa ini. Nah, ini yang sulit, Kita nggak bisa ijazah apa transkrip Pak Jokowi ya bisa didelok. Oh, ini skripsi ini dibuat tahun 2018, diupload jam sekian oleh ini, ya itu kelihatan. Ya sama sekarang begitu sistemnya. Nah, makanya kalau video, foto dan sebagainya itu memang nanti menjadi bukti dari pendukung dokumen itu. Makanya itu kan harus dalam bentuk file-file dulu lah. Kalau sudah file itu diklik itu pasti akan nampak nanti tanggal berapa ini dibuat atau difoto. Lalu terus tahun 2026 ngowabeh mengkono iki muncul modified atau apa itu difoto tanggal sekian kan. Yang ahli IT mesti paham itu ya. Bisa. Kalau tidak ada dihilangkan, itu pun nanti kalau kita ditanya itu susah. Ya. Susah. Makanya sekarang usahakan bagian dokumentasi. Pendokumentasian ini sekolah itu sudah punya drive. Pokoknya setahun ini drive itu enggak tahu miliknya siapa. Kalau kita kan sebenarnya sudah punya server itu. Ya langsung aja sebenarnya diupload di sana. Kegiatan apapun kita yang di videokan, maksudnya karo mak-mak sing nang TikTok apapun gerakannya karo mak-mak jan di lebon nang TikTok. Bayangkan 73% TikTok itu adalah mak-mak, ibu-ibu. Laki-laki itu hanya 37%.
Coba di scroll, saya seneng TikTok tuh, scroll aja. Mak-mak kuwabe kan muncul yang ngono iki. TikTok itu. Ya. Hati-hati Bapak Ibu, kita kalau bermain ya karena kita di lingkup apa? Pendidikan. Jadi jangan sampai ya kalau hiburan oke lah hiburan. Apalagi sekarang itu ya bukan sekarang beberapa saat yang lalu micet itu loh. Saya heran. Ayo, sopo sih gue micet. Pak Galih. Dulu pirang meter itu lokasinya. Aduh, ya Allah. Hati-hati Bapak Ibu, apalagi anak-anak kita itu harus betul-betul ya. Itu pengaruhnya luar biasa. Mereka berpandangan begini, alah saya tidak disentuh saja kok. Loh, saya hanya dilihat, itu hal semacam ini membuat orang itu menjadi yang dikatakan NPD itu loh ya. Narcissistic personality disorder itu penyakit. Ya, penyakit. Jadi mereka ingin tampil, mereka ingin diperhatikan, ingin ini. Ya. Jadi harus ya bagaimana karakter ini nanti terkait dengan akreditasi itu kira-kira 50-60% itu semuanya mengarah ke karakter, iklim belajar terkait dengan itu. Berbeda dengan dulu 8 SMP hanya menjawab ya tidak ada, tidak begitu. Sekarang tidak. Ini fokus pada bagaimana iklim belajar. Jadi membentuk karakter siswa nanti begitu. Oke, ini pengantar, nanti kita urut dari pengantar ini sampai semoga simulasi itu sebelum bulan Desember itu sudah bisa kita simulasikan. Perkara nanti kebijakan itu tetap ada otomasi, nggak apa-apa, kita ada keuntungan kita yaitu sudah mengumpulkan dokumen-dokumen itu. Tetap kita upload, apa yang kita upload nanti ada 7 dokumen yang harus diupload di awal. Ini saya ambil dari banyak asesor tadi yang visitasi di sekolah. Jadi dalam proses akreditasinya nanti bagaimana begitu. Nah, ya, jadi ini perjalanan kalau kita nanti akreditasi itu hal yang harus kita lakukan. Identifikasi penetapan sasaran ini dari Ban PDM itu nanti biasanya pokoknya mulai bulan Maret, April itu sudah menetapkan sasaran. Oh ini masa akreditasinya sudah habis. Nah begitu akan diterbitkan. Ini yang sudah terbit itu adalah PAUD. Jadi PAUD, SD itu sudah terbit, SMP, SMA belum. Nanti sosialisasi pelaksanaan, nah itu berarti nanti akan diberitahu oleh Ban PDM sekolah-sekolah yang akan akreditasi, sosialisasi. Kemudian pravisitasi, setelah itu nanti diberitahu 2 bulan setelah ada pemberitahuan dari Ban PDM, kita akan divisitasi. Nanti ada terus visitasi penilaian. Nah ini tim asesor melaksanakan visitasi. Berarti kita itu mempersiapkan jangan sampai pada saat visitasi ini, satuan pendidikan ini nanti
ada aplikasi Sispena, laporkan hasil visitasi ke Bank PDM Provinsi melalui aplikasi Sispena. Asesor itu hanya membawa, nanti saya kasih Excel-nya. Asesor 1, asesor 2, pendapatnya gimana. Nah kalau berbeda nanti dikonfirmasi dokumennya bagaimana. Nah itu aja. Jadi nanti saya kasih Excel ya dalam bentuk instrumen penilaiannya. Kemudian validasi ini melakukan pemeriksaan terhadap hasil visitasi. Mereka diskusi, diplenokan. Kalau itu terjadi penurunan, maka sekolah bisa mengajukan sanggahan. Nah, sanggahan. Tahun 2024 itu sanggahannya baru keluar 1 bulan yang lalu. Ada yang tetap turun, ada yang naik, ya bisa. Atau yang tetap itu sanggahan. Penetapan, terus sosialisasi dan ya, pemanfaatan dan perencanaan lanjut hasil akreditasi. Oke, diperkirakan sekali lagi kesimpulannya, asesor atau Bank PDM diwakili oleh asesor yang akan datang di sekolah. Asesornya berapa? 2. Asesor yang datang itu 2 pasti, selama 2 hari. Kalau kita dapat visitasi berarti 2 hari. Tidak boleh ditawar, Pak cukup sehari aja ya, nih. Sekarang nggak boleh. Ya, kalau dulu sebelum tahun 2020, 2021 itu biasa, ya, 2 hari jadi sehari. Begitu. Sekarang enggak, tetap 2 hari. Ya. Jadi identifikasi tujuan Bank Provinsi, nah ini nggak usah, yang penting Bank PDM itu mengidentifikasi sasaran visitasi, mengirimkan data sasaran dan menetapkan sasaran akreditasi. Itu. Sosialisasi, saya sudah nggak usah, ini saya teruskan saja. Bagaimana menggali menentukan indikator pada visitasi. Nah, nanti ada 4 ini. Ya. Ini salah satunya adalah iklim lingkungan belajar, kepemimpinan yang berorientasi pada perbaikan layanan berkelanjutan, kinerja pendidik dalam pembelajaran yang bermakna. 1, 2, 3, ini semua harus ada dokumennya. Jawabnya angel, pertanyaannya gampang. Iklim lingkungan belajar, ya sing piye? Ini diberikan keleluasaan kepada kita untuk kreatif jawab. Ini sing susah malahan. Karena nggak ada patokan yang jelas. Yang dimaksud iklim lingkungan belajar yang bagaimana? Nah ini yang betul-betul kita itu agak sulit memahami. Nanti silakan di kelompok itu ada butirnya, ada komponen, ini komponen, terus nanti ada butir ada indikator. Lah indikator itu pun kita yang harus mengembangkan. Di dalamnya indikator itu kira-kira dokumen pendukungnya apa? Silakan Anda berkreasi. Dan susahnya asesor itu masih ada subjektivitasnya sangat tinggi. Ya. Iklim belajarnya SMA Ponggok dengan iklim belajarnya SMA Serengat dengan iklim belajarnya SMA 1 dan SMA 5 Surabaya jauh berbeda. Jauh berbeda. Ya. Sama dengan iklim belajar di AKM, survei karakter itu loh ya. Survei karakter itu kenapa kok ada yang turun drastis? Nah, karena itu karakter yang terbentuk antara guru, kepala sekolah, siswa, orang tua itu belum sinkron. Kepala sekolahnya ngetan, jawabnya gurune kuwi ngulon. Akhirnya survei karakternya itu nggak harmonis. Itu aja kesimpulannya sebenarnya begitu. Nah, ini nanti iklim belajarnya itu yang disepakati bagaimana? Ya ini yang harus kita tunjukkan di sini. Dalam bentuk apa? Bisa foto, bisa karena iklim belajar atau video. Nah itu ya. Atau dokumen-dokumen dari RPP, dari LKS, LDF dan seterusnya nanti begitu.
memahami rasional mengapa area ini kita ukur, ya ini karena berdampak pada peningkatan kualitas. Jadi kalau dulu kan standar sarana prasarana, duwe lab apa enggak, duwe perpustakaan atau tidak, punya lapangan, punya ruang waka atau tidak. Dan sekarang nggak ada, itu sudah diukur karena nggak berdampak sama sekali. Sekolah orang duwe ruangan, mereka belajar online, ya diizinkan, nggak apa-apa, ya boleh. Sehingga agak sulit nanti ini membangun lensa bersama dalam mengevaluasi kinerja. Jadi penting ini nanti akan ada simulasi proses penggaliannya. Terus jadi ada 3 proses kinerja, perpaduan indikator kinerja. Yang diupload di awal sistemnya mugur titik saja nih. KTSP sudah jadi toh, atau KSP kan sudah jadi, sudah kita kan online itu di sana. Tapi yang dicetak sudah punya atau Pak Iko? Ya. RKT juga sudah punya. RKT ini Mbak, ini yang bendera-bendera ini kan kan ada toh RKT-nya. Nah itu RKAS ada toh? Ada. Wis dadi karena ngupload tok sakjane selesai. Ditutup saiki ra apa-apa. Ini lagi doa penutup. Nah, doanya kan wis. Penutup doa. Kalender tahunan kegiatan pendidikan, kalender akademik, kemudian contoh ini kan setiap guru kan bahkan sudah memiliki. Contoh perencanaan pembelajaran, foto, video, lingkungan belajar. Ini nanti diunggah oleh asesi sebelum visitasi. Asesi itu adalah kita yang divisitasi, sedangkan yang datang menilai itu namanya asesor. Ya, itu gampang. Dokumen wajib. Nomor 1 sampai 5 merujuk pada alat bantu pengelolaan dan pembelajaran yang esensial di satuan, sehingga memang seharusnya dimiliki. Nomor 6 merujuk pada dokumentasi lingkungan belajar, menunjukkan potret asesi, menyediakan layanan berkualitas. Nah, yang ini foto dan video lingkungan belajar ini agar sinkron, maka buatlah di drive gitu. Setiap guru kan dulu saya sudah ada CP, apa bawahnya Pak Eko? TP, ATP, kemudian bawahnya lagi apa? Program semester, terus ada modul ajar, ada lagi buku teks, ada lagi. Nah, kegiatan-kegiatan yang lain assessment itu nanti dilengkapi ini sekarang foto dan video lingkungan belajar ini. Tidak tahu nanti penataannya bagaimana. Coba setiap sekolah itu berbeda-beda sekarang boleh, ya tidak ada spesifikasi. Ini contohnya misalkan ini ada sedang melakukan akreditasi pada SD, ini apa? Seorang asesor sedang melakukan akreditasi kepada SD Mutiara. Area kinerja yang Anda telah adalah video ke-10, iklim kebinekaan. Nah, iklim kebinekaan, menurut Bapak Ibu yang dimaksud iklim kebinekaan itu sebenarnya bagaimana? Sekolah yang bagaimana? Berarti atau kalau diambil ke bahasa Indonesianya, kebinekaan itu apa? Keanekaragaman, keberagaman. Nah, keberagaman inilah yang perlu adanya suatu bukti-bukti kegiatan festival budaya, saling kunjung dengan sekolah lain, keberagaman siswa. Nah ini kan
festival budaya pun kita misalkan budaya-budaya yang ada di sini, budaya-budaya yang ada di timur, di misalkan di Kesamben, itu mungkin bisa aja berbeda, sehingga nggak ada hal yang spesifik, tetapi tetap koridornya itu adalah iklim kebinekaan ini. Iklim kebinekaan. Makanya pada saat kita mengambil dokumen ini nggak bisa terus ambil buktinya miliknya sekolah lain, wes download aja. Nah begitu, dokumen-dokumen foto atau video dan lain sebagainya nggak bisa, nggak akan cocok nanti. Karena ini nanti yang menjadi sasaran pertanyaan itu langsung diwawancarai adalah siswa. Kalau dulu lihat dokumen aja, dokumen jarang siswa dilibatkan, sekarang enggak. Jadi siswa, orang tua, guru tetap jadi sasaran wawancara. Hampir semua nanti wawancara, ya. Ini melalui wawancara dengan minimal 3 siswa mereka dapat menceritakan contoh-contoh. Nggak bisa kalau itu tidak mengalami, ya. Jadi usahakan semuanya ini terangkai, ditemukan dokumen yang lahir dari iklim yang ada di sekolah dan dilakukan oleh siswa. Lagi dijaluk biasanya TS itu tahun sekarang. Berarti tahun sekarang itu 2006 tahun pelajaran itu namanya TS. TS-1, TS-2 kalau dulu itu sampai 5 tahun. Asesor itu masih menggali. Nah, TS-2, TS-3, paling tidak TS-3 lah. Berarti kan tahun pelajaran 2022, 2023, 23, 24, 24, 25. Nah, sekarang ini sudah nanti 25, 26. Ya. Selain wawancara, nanti observasi. Berarti ada 3, telaah dokumen, keabsahan, sapa sing dadi artise ning kono kuwi lek enek festival budaya. Ya, takoki artise sapa? Lah tibake iku ugun jupuk ngono tok kan ya susah. Sing ngadepi iki lho engko. Sing ngadepi pas budaya 10 iklim kebinekaan kalau dibagi-bagi terus kebetulan asesornya ini bagiannya siapa? Oke. Lek orang ngerti sejarah iki sing susah. Ya. Sekarang memang keberagaman pola kita ini pembuktian indikator ini melalui 3 ini ya, telah ada dokumen, wawancara dan observasi. Ditemukan fakta. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi nanti ada komponen, ada butir, ada indikator, terus ada bukti dokumennya. Bukti dokumennya itu sama asesor akan ditelaah, akan diambil sampling, diwawancarai dan akan diobservasi. Nah, ini ya faktanya itu. Ada enggak? Apa iki abal-abal? Nah, apa aspal? Asli videonya enek, fotonya enek. Nah, paling dadi ijazah ya aspal enek iki. Fotonya itu wisuda katanya menurut si A ini enek, tapi kan itu aspal asli tapi palsu, sudah diedit dan seterusnya, gitu ya. Butir, indikator, rekap datanya sudah teridentifikasi. Nah, ini pola Bapak Ibu saya ajak ke dunianya seolah-olah sebagai asesor, sehingga pada saat jadi asesi itu sudah nggak perlu dredeg, maksudnya gitu. Oh iya, apa yang saya persiapkan asesor nanti kira-kira akan seperti ini, begitu tahu. Oh saya harus ini butir ini, jadi kita harus paham ini komponen berapa, butir berapa, dan indikator dari butir yang mana. Jadi 3 ini penting. Kemudian dokumen pendukung. Makanya pada saat ada butir, ada indikator, di sebelahnya sini ada komponen. Ya,
dampak itu penting. Nah, pada saat rekap data yang sudah teridentifikasi, ini peta konsep yang kita miliki sebagai asesi sudah siap lah nanti apa-apa yang akan apakah masuknya program di KSP sudah cukup bukti bahwa ini program-program di kurikulum, makanya kita wajib nanti membaca KSP kita. Selama ini mungkin sudah disusun oleh Pak Eko, sudah diupload, sudah diverifikasi, sudah ditandatangani oleh Kabid di sana di Surabaya. Tetapi coba yang sudah membaca kurikulumnya piro? Sami niki sapa sing wis maca coba? Sebenarnya masih ke Pak Eko ini. Ya. Makanya nanti kita upayakan kalau sudah seperti ini kita harus mencoba ya. Oh, ini kaitannya dengan komponen yang mana, butirnya apa, ya indikator mana. Itu penting, konsep 4 term, 4 istilah itu. Apakah ya ini jawabannya ya. Menjadi bukti bahwa Mutiara sudah membangun sikap ternyata jawabannya belum tentu. Itu asesor itu sudah bisa mengambil satu kesimpulan. Ditakoi guru A, guru B, guru C, loh kok nggak nyambung. Nah ini berarti bisa dikatakan ini oh belum tentu. Walaupun itu bisa jawab, apakah? Nah ini jawabannya. Karena menemukan tidak membuktikan kinerja sehingga penting sekali memanfaatkan proses visitasi. Makanya ini proses visitasi menemukan bukti-bukti kinerja itu penting. Artinya mengalami langsung, membaca, terus menganalisis. Nah itu artinya kalau ada dokumen, apakah itu KSP atau dalam bentuk assessment atau apa, panduan-panduan itu tolong bisa terbaca dengan baik. Oke, saya langsung saja tahap visitasi nanti aja ya. Ini ya caranya. Butir indikator prosesnya ya, saya mengambil yang kedua. Masih bisa. Rasa diri kami jalan Nggak usah pamer, kan? sikapnya wis ketok. Aku enak bukae. Bu, jam loro lho ini ngomong-ngomong. Jam loro deh. Oh, dolanan. Sela-selane lah. Tambahan yang ada terpakai itu di Kok mati? Roy.
Nah, untuk lebih jelasnya ini dulu. Jadi ada komponen, ada butir, ada indikator. Ada 4 komponen. 4 komponen. Nah, ini nanti Pak Eko karena pengantar sebagai proses akreditasi tadi sudah saya berikan terkait dengan apa, kalau asesor katakanlah kita mengambil sekolah itu ada visitasi, maka kita sekarang pada persiapan dokumen harus membentuk teamwork ya, atau apa ya istilahnya kelompok kerja atau pokja ya. Pokja itu nanti ada 4 komponen, 14 butir. Nah ini misalkan ini komponennya kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini berarti nanti ada 4 butir, 1, 2, 3, 4. Nah ini pendidik fasilitasi pembelajaran yang efektif. Nanti berarti kita akan menyambung di sini adalah telaah dokumen. Nah ini yang saya katakan telaah dokumennya, memberikan umpan balik, membangun kepercayaan diri peserta didik, kemampuan dirinya dapat terus berkembang ketika ia mau berusaha. Kira-kira dokumennya itu dari mana, Bapak Ibu? 1, dari indikator ini bisa ditunjukkan lewat apa saja, coba. Foto, video pembelajaran. Yang dokumen yang kaitannya dengan Bapak Ibu terkait dengan proses pembelajaran dulu. Berarti dalam proses diawali dulu gini, proses perencanaan. Nah, kan perencanaan itu Bapak Ibu mesti menyusun apa? Nah, ada modul ajar. Sebelum modul ajar itu ada CP. Setelah itu ditarik di sekolah itu akan membuat apa? KSP kan? Nah, KSP. Makanya nanti pada saat itu kita telaah di KSP itu kira-kira di bagian mana yang membangun kepercayaan diri peserta didik. Tertera di mana kira-kira di KSP itu di bagian apa. Nah ini yang ditanya. Nah sekali lagi nanti ada telaah dokumen, terus kemudian ada wawancara guru, ada wawancara siswa. Ini sehingga nanti bisa di sini itu dokumennya, telaah dokumennya itu 1 KSP, 2 modul ajar, yang ketiga proses pembelajaran atau video pembelajaran, yang ketiga silakan nanti ini harus dikembangkan sebanyak mungkin di sini dokumennya ya, ojo mogor siji. Setiap indikator ini 1, nah ini nanti susah kita ya, sehingga pada saat nanti kita menyusun ini maka dokumen ini sudah dimasukkan ke drive. Bapak Ibu sudah membuat CP, tidak tahu CP-nya itu dulu sudah dikumpulkan secara rinci atau belum. Kemudian ada perencanaan pembelajarannya, ada modul ajarnya, ada buku teks dan seterusnya. Nah itu dicoba sampai assessment-nya. Oke, nah seandainya hari ini ya, Bapak Ibu itu membawa laptop, maksud saya langsung ini di spreadsheet. Nah, asalnya dari mana? Dari instrumen ini. Lah sayangnya Bapak Ibu nggak bawa. Nah, masa apa gelem nulis? PS di kita pahami dulu. Jadi langkahnya jadi
Nah, ini sudah diterbitkan oleh menteri itu. Nanti kita mengambil ini, jadi kita hanya dapat pedoman instrumen ini untuk sekolah dasar. Ini untuk sekolah menengah pertama. Ini untuk sekolah menengah atas. Oke. Contoh ini. Komponen 1. Kira-kira siapa Pak Eko sing kok pilih nanti kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Butirnya 1, 2, 3, 4. Pendidik mengelola proses. Wes kuwi dirangkep kurikulumnya karena itu ora iso wong kuwi peserta didik kok yo kesiswaan ae no. Silakan berargumen masing-masing. Yang penting nanti bekerja bisa memahami kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah ini pendidik. Nah ini kalau didiskusikan kira-kira dekat dengan siapa ya ini? Kesiswaan. Oke, sepakat. Ini bagian kesiswaan. Nah, Bu Wiwi. Bukan Bu Wiwi cayangku loh ya. Bu Wiwi nanti coba pilih kira-kira 4 orang, 4 yang jadi downline-nya. Downline-nya itu 1, butir ke-1 bertanggung jawab ini, butir ke-2, butir ke-3, butir ke-4. Nah ini nanti masih membutuhkan lagi karena nomor 1 ini ada indikatornya. Indikatornya ada cabang-cabangnya begitu, ya. Sehingga nanti proses penyimpanannya ya monggo nanti. Oke, sekarang komponen yang kedua nomor 5 sampai nomor 9 nanti kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan satuan pendidikan. Nah, karena ini kepemimpinan ya wis kepala sekolah ya. Enggak begitu, sing biasa nih kira-kira ini siapa? Oh, humas saja. Mas. Maksud saya begitu ya, nanti silakan kepala sekolah bersama waka kira-kira berbagi apa ya, artinya membuat satu tim kerja, gitu. Nanti di SK kan yang komponen 2 siapa? Nah ini ada 5, 6, 7, 8, 9. Jadi karena kepala satuan pendidikan, wong aku ora tau dadi kepala sekolah, ngono Pak Yono. Aku pun yo iso. Ya, kepala satuan pendidikan memimpin pengelolaan. Aku ora tau dadi kepala sekolah. Ya. Tapi tetap ya Bapak Ibu, kita harus berkolaborasi agar bisa ini menyelesaikan nanti pengelolaan satuan pendidikan dan seterusnya ini ya, gitu. Komponen ketiga, iklim lingkungan belajar. Iklim lingkungan belajar. Ini ada nomor 10, butirnya sampai 14. Satuan pendidikan memastikan terbangunnya iklim kebinekaan, peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan. Nah, ini cocoknya Wakabur. Nah, karena ini sudah saya iklim kebinekaan, peserta didik, ya pendidik, ya tenaga kependidikan. Nah, itu silakan. Satuan pendidikan menyediakan lingkungan belajar. Nah, ini.
Kalau itu wakakur, ya atau wakakur ditempatkan yang paling atas, penanggung jawabnya kepala sekolah, terus nanti ini stafnya atau wakane sing kurung sapa iku? Kan Sapras. Sapras gitu. Masih ada satu komponen lagi yaitu yang keempat ini, yang keempat. Kompetensi hasil pembelajaran lulusan atau peserta didik diperhitungkan dari hasil analisis asesmen nasional. Kalau ini secara otomatis nanti diambil dari data rapor pendidikan, ya, rapor pendidikan masuk di sana. Makanya nanti dicoba dilihat rapor pendidikan yang tahun 2025 itu berarti nanti dianalisis, ya. Sampai hari ini tadi saya melihat miliknya salah satu sekolah itu hampir 90% itu turun semua, turun, ya, rapor pendidikannya. Hasilnya begitu. Oh sudah, gimana hasilnya? Ada yang banyak yang turun, nah itu, ya, banyak yang turun. Jadi ini jadi refleksi kita bersama, refleksi kita bersama. Kenapa? Nah itu dicoba lah, nanti dibedah lagi, Bapak Ibu, ya. Literasi turun, numerasi naik. Yang turun apa? Clear belajar, ya. Nah, karakter, ya. Nah ini, jadi perlu kita, apalagi ini kan banyak masalah karakter, ya, nanti. Oke, Bapak Ibu, ini instrumen yang digunakan oleh asesor. Jadi asesor itu menggunakan instrumen seperti ini, ya. Ada komponen, ada butir, indikator, telaah dokumen, dokumen pendukung. Asesor nanti kalau asesor 1Y, asesor kedua Y, maka itu ada kesepakatan. Ya, ya, cocok, sama. Tapi kalau asesor 1Y yang 1 no, maka nanti di sini harus ada satu konfirmasi, begitu ya. Konfirmasi. Mungkin konfirmasi wawancara atau telah dokumen kembali dan lain sebagainya, begitu. Ini dipakai nanti pada saat kita simulasi. Kita yang dalam waktu dekat itu adalah ini, misalkan menemukan telaah dokumen ini dan dokumen pendukung. Kalau ini sudah ada semua, ya, ini sudah ada. Satu, terus indikator sudah ada, tapi telaah dokumen ini yang mencari sendiri kita, mencari sendiri. Gak bisa, setiap sekolah itu bisa berbeda-beda. Makanya nanti setelah dibagi, dicoba nanti kira-kira telah dokumen apa saja, terus dipresentasikan. Jadi butir ke-1 ini kira-kira ada masukan atau tidak dan sebagainya. Karena peta konsep kita kalau belum utuh mungkin ya Bapak Ibu guru itu kan fokus di mapelnya masing-masing, dong. Fokus di mapelnya masing-masing. Kalau akreditasi ini kan sudah the whole, apa istilahnya, sudah menyatu lah, terintegrasi secara keseluruhan, begitu. Gak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain. Memberi perhatian kepada peserta didik yang memerlukan dukungan lebih atau khusus melalui telaah dokumen diperoleh ini, ya, berbagai kecil.
Nah, ini berarti nanti Bapak Ibu guru satu wajib mengumpulkan modul ajarnya. Ya, modul ajar itu nanti bisa dipakai di dalam bukti yang kita bisa tunjukkan. Kalau di sini kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dilihat di KBM-nya itu, apakah di sana tertulis guru, siswa, atau kan gini, peserta didik dapat, coba dilihat modul ajar. Saya dulu kan sudah memberikan rambu-rambu ya, yang dimaksud dengan berpusat pada ini peserta didik. Kalau di modul ajarnya itu masih berbunyi guru terus di situ pada KBM-nya, maka itu ego guru pada saat menyusun modul ajar, karena sing dipotret awake dhewe, bukan siswanya, bukan berpusat pada siswa, didelok module. Nah, jangan sampai nanti yang dijadikan dokumen untuk bukti akreditasi itu masih ditemukan seperti itu. Ya, jadi usahakan peserta didik diskusi peserta didik, pokoknya semua peserta didik wis gurune iki delete saja, nggak usah mencantumkan guru apa gitu. Lembar kerja siswa, nah di bawah ya jangan terlampir, tapi terlampirnya terus kosong, terlampir terlampir, ayo ngukur terlampir kok enake mak lampir ya. Diusahakan betul-betul ada ya lembar kerja siswa, tanggung jawab mereka, dan solusi. Nah, ini juga dilihat nanti ya. Terus rubrik penilaian kriteria untuk mengevaluasi keterampilan sosial emosional yang ditunjukkan selama diskusi. Jadi LDS, lembar diskusi siswa. Sekali lagi Bapak Ibu, dokumen-dokumen itu harus betul-betul tertata rapi. Makanya nanti kalau memang di sini butir satu bukti dokumen, ya di sini dia aja dikasih link, tinggal klik begitu masuk ke sana. Misalkan modul ajar, dilihat modul ajar yang ini, misalkan ada metode diskusi, di sana memang ada LDS-nya. Ya kalau memang experience ya di sana ada LKS-nya nanti apa begitu ya, lembar kerja siswanya, experimenting. Nah itu begitu diklik langsung mengarah ke contoh daripada modul ajar tersebut. Kalau memang yang dipakai telah dokumennya itu adalah modul ajar. Dari penjelasan saya sampai jam kira saiki bisa. Oh iya, jam 2:30 ya. Silakan ditanyakan dulu. Masih ada beberapa ini yang perlu kita bahas. LDS itu yang sudah dikerjakan apa yang masih dalam? Kalau di situ kan berarti masih dalam bentuk perencanaan. Kalau perencanaan berarti kalau bunyinya lembar diskusi siswa. Nah itu kan berarti apa yang dilakukan siswa kan begitu. Tentu saja belum ada jawabannya dan sebagainya. Nah jawabannya itu pun nanti kalau memang itu hasil kerja siswanya bisa saja di. Sayangnya kita itu kalau alasannya ya nggak boleh beralasan, loh ini kan sudah dikembalikan ke siswa, nggak bisa itu. Makanya itu diharapkan bisa dalam bentuk video atau foto. Nah itu ada pas diskusi berarti di videokan, di-upload di drive itu ya sudah nge-link sebenarnya begitu loh. Makanya tadi yang terakhir yang nomor 6 itu video atau foto begitu. Nanti di Sispena memang harus di-upload, diunggah begitu. Dan itu memang wajib harus nanti akan dilihat oleh asesor guru. Gitu. Ya.
Nah itu kan anak-anak kita itu kategori demam panggung. Susah memang. Ya demam panggung ya namanya, makanya itu perlu dikasih stage ya, dikasih panggung. Mereka itu untuk tampil sesering mungkin itu lebih baik sebenarnya. Lah anak kita itu apa ya? Ya seperti dulu ya. Maksud saya disnatalis itu nggak iso kon hibah anak kita itu. Ya takut, masih takut. Disuruh berteriak, disuruh tepuk tangan, suruh itu malah jengker, malah takut. Lah itu memang iklim belajar kita dengan anak-anak perkotaan sudah lain ya. Di sana bisa membuat heboh ya. Memang iklimnya lain, itu loh. Ya. Nah makanya kita itu antara guru dengan komunitas belajar dan sebagainya itu memang bagaimana bisa merubah mereka itu. Dan itu pun pada saat visitasi jangan sampai kita pun menjawab, "Loh Pak, siswa nggak usah ya sudah." Itu harus ditutup, maksud saya jawaban itu dengan alasan siswa ya memang kondisi siswa tadi. Jangan sampai seperti itu. Harus bisa kita tunjukkan mana yang ideal itu tadi, ya segitu saja. Makanya diupayakan kalau kita memang kadang-kadang gini, saya itu juga kategori bukan orang yang narsis suka foto dan suka difoto dan apa di acara-acara, kecuali kan hanya untuk bukti lah, bukti di dalam SKP dan sebagainya. Tapi saya pergi kemana itu juga nggak suka. Ada orang yang memang suka seperti itu, ada yang orang suka memang ya jadi nggak bisa lepas untuk tetapi ini sekarang itu memang kita dituntut begitu foto dan video begitu di Sisvena sekarang. Lah makanya Bapak Ibu guru ya urunan wis mana yang kelihatan bagus, one day one upload misalkan gitu. One day one upload kegiatan. Wis ben akeh dhisik engko diambil. Nah, begitu caranya. Lah engko lek ora gelem kuwabeh ya susah nang kuwabeh dadak gawe. Ya, padahal setiap hari kan ada tuh anak-anak kita. Mosok ora enek sing diskusi. Apa setiap hari itu Bapak Ibu guru yang ngomong kaya iki Pak Sugeng mulai jam 1:15 sampai 2:30 belas ora enek sing gandeng ngomong. Kayak takon ngono ning kelas bisa kebar upload kayak prosedur Ya monggo diambil ya tidak apa-apa itu. Tapi suaranya ya boleh, tapi kan itu suaranya untuk CCTV kan ya nggak bisa direkam. Dan itu pun sebenarnya kalau dari sekian ratus sekian puluh kan yang penting ada satu contoh yang bisa diambil. Asesor itu kan akan oh ya gitu aja, yang penting ya linearitas antara komponen butir dan dokumen pendukungnya itu atau indikatornya ya. Kalau di sini kan nggak kelihatan indikatornya. Nah ini indikatornya ini. Ini indikatornya ya. Monggo, artinya nanti berarti butir ke 1 ada 4 indikator. Berarti nanti kalau tadi sepakat kinerja komponen yang ke-1 itu Bu Wiwi sebagai kesiswaan misalkan begitu, terus pegang kendali komponen ini mencari bolo sampai butir ke 4, punya tentara penjaganya Bu Lili, bukan penjaga tapi ini ya supporting agensinya, agen supportingnya, pendukung
Nah nanti berarti kan setiap butir ini kan ada indikator. Butir keempat ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini keseluruhan itu ada, pokoknya rata-rata itu 5 ya, 4, 5. Kalau kali 15 kali 14 kan berarti ada 5 kali 14 berarti ada 70. Ada 70 indikator. Kalau setiap guru kebagian 2 indikator atau 1 indikator ya lebih, TU-nya ya dibagi. Berarti iya no TU-nya masuk ndelok tok. Dari ya barang kan ya ini Di shooting ya. dari ya. Pahami ya konsep pembentukan tim ini, karena ini tadi nggak bisa workshopnya nggak bisa ya, sementara shopnya saja, shopping apa ini Shoppingnya aja. shopnya saja, belanja komponen butir dan indikator. Nah, gitu. Berarti 1, 4, 14. Nah 14 itu sudah nanti tercover setiap butir, silakan nanti ya. Kalau bisa Bapak Ibu tetap terlibat secara keseluruhan begitu, agar secara cepat nanti setiap indikator itu dokumen-dokumennya apa, nah dikasih dimasukkan drive. Pak Roy, kira-kira itu penyimpanan itu di drive-nya siapa? Kalau drive kan agak cukup banyak nanti membutuhkan itu. Kalau drive-nya yang hanya 15 GB, kira-kira ini sebentar aja sudah penuh, karena nanti banyak video dan foto juga, gitu. Itu bisa dipakai modelmu itu di servernya sana, server itu. Penuhan nanti Pak. Hah? Terlalu penuh nanti. Terlalu penuh juga. Kalau dibuat ujian nanti performanya turun. Oh, gitu ya. Pak, mungkin apa namanya pinjam pakai punya yang nggak aktif, misalnya Pak. Oh, bisa. Itu kan 100 GB ya. Pak Wasko, Mas Budi, terus Oh iya. lain-lain Itu masih 100 GB ya? Iya. Oh iya. Jadi silakan nanti diatur begitu. Yang pertama skemanya bisa yang ditunjuk di butir ini, bukan butir, komponen. Berarti ada 4 komponen itu membuat 1 drive dulu, ya. Nanti, atau kalau tidak nanti langsung 1 kesatuan ya, bukti akreditasi SMAPOM. Nah begitu. Nanti silakan yang menjadi bukti dokumennya adalah indikator-indikator ini. Ini sekali lagi di sebelahnya itu ada telaah dokumen, ya, telaah dokumen yang harus betul-betul bisa lengkap. Nanti saya kasih ini yang agak sulit. Kecelakaan. Yang memang agak sulit itu ya, nanti telah dokumen di dokumennya ini. Oke, menurut Bapak Ibu kira-kira bagaimana untuk menemukan dokumen itu? Dokumen itu harus dimunculkan dulu. Dokumen yang jelas ada, yang wajib diupload tadi kan ada RKS, ya, ada RKAS, ada RKT, 3 dokumen ya.
Kemudian yang keempat ada modul ajar dan ada KSP. Modul ajar, KSP. Kemudian nanti ada foto dan video. Nah, di dalamnya KSP itu nanti ada butir-butir atau komponen-komponen KSP itu kan cukup banyak. Ada struktur kurikulum, ya, ada assessment dan seterusnya begitu. Makanya ini harus ditemukan, atau mungkin begini. Saya nggak tahu nanti kalau ada lagi hari apa tuh? Hari Senin. Hari Senin itu mestinya ada deep learning ya. Kita akan ada materi deep learning. Cuma nanti sebelum deep learning itu, cobalah nanti dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan di dalam proses akreditasi ini harus sudah muncul, ada di sebelahnya indikator. Nah ini berarti nanti Bapak Ibu yang kebagian butir komponen, nah ini yang bertanggung jawab minta ke bagian siapa, istilahnya yang membantu di butir indikator ini siapa, begitu. Sekarang saya serahkan dulu kira-kira draft untuk personilnya dulu. Pak Eko, coba Pak Eko mungkin bisa membuat draft secara yang namanya draft ya mentah saja Pak Eko. Mencari 4 dulu. 4 itu berarti yang kategori komponen. Nah, nanti yang 4 ini coba mencari yang butir. Mencari teman yang butir. 14. 4 mencari berarti setiap komponen ini mencari temannya. Tapi yang nomor 3 tadi nggak usah ya. Yang nomor 4 karena itu tinggal mengambil dari AKM rapor pendidikan. Ya. Nah silakan Pak Eko coba masalah human resource ini Pak Eko. Wis ora enek sing enggak iso. Nah, gitu aja. Dicoba dulu. Gimana? Kayak pakai mikro. Lawan izin terkait dengan isi persiapan angka sekolah yang tentunya tidak bisa hari ini kita baru saja menerima paparan atau rencana dari Pak Sugeng terus langsung ditunjuk ABJ, nanti takutnya di tengah jalan terus ngepot gitu Pak Sugeng. Jadi menurut pandangan saya ini ngapunten Pak Sugeng itu nanti kami tak coba untuk duduk dengan beberapa teman dengan tim begitu untuk merencanakan nanti yang dilibatkan di unsur ini siapa begitu Pak Sugeng. Terus mau izin nanti mudah-mudahan pulangnya tidak sampai sore ya. Kalau jam 3 jam masih siang maksudnya. Tapi gini, untuk materi persiapan kasih mohon izin Pak Sugeng nanti biar kalau hari Senin nanti kita nggak bisa masuk ke dalam ranah komponen yang tadi disebutkan, nanti diisi dengan mapel yang atau mata workshop yang lain Mas nanti hari Seninnya, sambil nanti di tengah-tengahnya kita bisa berencana untuk persiapan teman-teman yang masuk di komponen ini siapa saja nanti kita sampaikan. Karena setelah ini nanti kami mungkin ada jadwal baru lagi di bulan Mei Mas Sugeng. Nanti kita sisipkan yang Mei itu masuk ke hari Senin barangkali dengan judul yang beda begitu. Sambil berjalan nanti kita dapat 2. Begitu. Jadi intinya untuk penentuan siapa 4 pucuknya nanti membawai siapa dan dibawanya siapa lagi nanti kita rencanakan begitu. Dan kami akan runding dulu. Begitu, terima kasih. Ya sudah. Saya memberi pembekalan gini, misalkan butir 1 itu nanti
ada ini apa? Ada dokumen yang perlu dipersiapkan. Ini pun ya tidak bisa jadi tolok ukur ya, tolok ukur bahwa ini yang harus dipersiapkan secara mutlak begitu. KSP, RPP, terus identifikasi soal berkebutuhan khusus, rapor dan seterusnya. Ini hanya contoh. Maksudnya contoh. Jadi kalau nanti ada butir 1, kemudian itu ada indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 sampai 9. Nah, maka nanti penanggung jawab maksudnya itu ya. Jadi komponen komponen itu ada 4, kemudian ada 14 butir. 14 butir itu setiap butir itu ada indikator. Nah, indikator yang pertama itu nanti sampai butir ke-1 itu ada 9 indikator. Maka nanti minimal itu ada 1 dokumen yang memang bisa jadi andalan. Tetapi sekali lagi ini bukan berarti mutlak ya. Mutlak harus seperti ini, enggak. Tetapi pola kerja kita berarti ada nanti penanggung jawabnya siapa dan seterusnya. Terus disimpan di link mana, begitu. Ya, ini yang harus betul-betul kita pahami karena nanti sekali lagi untuk video-video ini karena banyak yang video yang harus. Nah, kemarin saya diskusi dengan beberapa asesor itu, jadi sampai nanti 14 ini video menjaga kebugaran, video layanan, hampir semua video itu. Lah kalau terus itu kalau ada sing saklek video itu dibuatnya itu dilihat tanggalnya, lah ini loh yang susah itu. Susah kalau sudah seperti itu ya. Makanya di situ foto dan video cukup banyak memang dibutuhkan untuk bukti. Makanya ini diusahakan di tahun ini walaupun belum masuk tahun pelajaran 2025-2026, usahakan one day one upload. Nah, tapi cuma wadahnya miliknya siapa. Nah, begitu loh. Wes durasinya nggak usah panjang-panjang, mungkin nggak ada 1 menit lah, itu 30 detik misalkan begitu ya. Seperti di TikTok itu rata-rata berapa? Maksimal 1 menit ya itu ya. Nah begitu. Jadi nggak apa-apa nanti dimasukkan atau dititipkan di TikTok, dititipkan tapi risikonya kalau itu dilihat ya, terus nanti ada komentar yang negatif itu kita ya ini agak susah nanti. Kalau di private monggo. Jadi misalkan di YouTube itu ya ada channel sendiri kita ya, di privat begitu nggak apa-apa. Video-video dititipkan di YouTube begitu sudah ya, upload begitu saja nggak apa-apa ya. Yang penting tidak dipublikkan monggo gitu. Oke. Ya sebenarnya itu kan kalau dulu kan memang TS-5. TS-5 itu berarti mulai tahun 2022, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26. Oh itu aja berarti 20, 21. Iya. Terus kemudian di iya. Kalau sudah masuk pada kurikulum Merdeka tahun 3 tahun yang lalu, ya berarti sudah modul aja saja. Ya, sepakat semua modul aja. Terus kemudian itu kalau kita Nek P5
Ya, sebenarnya kan modul ajar itu pengganti RPP Plus, Bapak Ibu. Jadi kalau modul ajar itu tentu saja kalau ada 5 yang jadi patokan itu sebenarnya modul ajar itu boleh saja ada 5 TP, berarti ada 5 modul ajar, mestinya begitu. Tetapi di dalam satu modul ajar itu boleh saja merangkum menjadi 3 atau 4 atau 5 sekalian TP, jadi agak tebal begitu, pertemuan ke-1, pertemuan ke-3. Nah, kalau dulu RPP itu 1 pertemuan, 1 RPP, yang baik begitu sebenarnya rencana pelaksanaan pembelajaran per pertemuan. Kalau dalam 1 semester itu ada 18 pertemuan, berarti ya ada 18 RPP, mestinya kan begitu. Nah sekarang kalau modul ajar itu biasanya 1 TP, 1 modul ajar. Rata-rata teman-teman itu mempunyai hanya 1 contoh. Tak delok yang ngono kuwi. 1 contoh. Nah, dan itu pun hanya formalitas yang diupload di aplikasinya KSP itu kan. Nah, begitu. Tolong Bapak Ibu, jadi ditata, oh ini TP berapa modul ajarnya ini. Kalau bisa ya direvisi atau apalah, disesuaikan dengan memang indikator-indikator pencapaian kompetensinya itu, IPK-nya. Ya nggak apa-apa, yang penting bisa dipertanggungjawabkan Pak Eko. 1 mapel, 1 modul ajar itu sebenarnya ya belum logis. Nah ini yang lain ada nggak? Kalau ditakoni ngono terus piye jawabnya? Nggak bisa, ya. Jadi dulu tahun 2018 itu sebenarnya sudah dibuatkan modul satu TP, 1 modul ajar, sebenarnya begitu kurikulum pada saat zonasi rujukan itu. Rujukan itu sebenarnya sudah kemarin Dirjen Direktorat itu sebenarnya sudah. Ada lagi gitu Pak Iko ya? Gimana maksudnya? Ya jelas ojo siji. Lek iso melengkapi ya malah lengkap, 1 TP, 1 modul. Coba saya tracing ya. Dulu penataannya itu seperti ini ya. Bentar. Nah, dulu itu sebenarnya begini ya, 1 RPP itu 1 TP, ini ke 1 KD kan ini dulu. Ini sebenarnya sudah dibuat tahun 2018, 17-18 itu setiap unit kegiatan UKBM, kalau dulu ada istilah kalau di sekolah-sekolah yang ditunjuk itu ada istilah UKBM. Ya, kegiatan belajar mandiri itu sama dengan modul 1 KD 1 modul sama dengan begitu ya. Jadi sudah tertata, misalkan PKN juga sama. Nah ini ada modulnya sampai berapa ini, sampai 377 modul. Bahasa Indonesia ini ya sudah ada semua. Nah ini, jadi modul-modulnya itu cukup lengkap.
Nah ini olahraga, ini pun modul-modulnya juga. Tapi penataan itu sebenarnya secara nasional itu sudah dulu itu di gerbang kurikulum itu semua ada. Ya. Jadi hanya saja seperti kita yang ada di ini, ya saya nggak artinya Ponggok itu kan ya jauh dari mungkin informasi saat itu tuh nggak sampai kita seharusnya seperti itu ya, cukup sitok contohnya malih ngono. Gaya UKBM ya mau siji, modul itu hanya satu, ya gitu. Jadi maksudnya begitu, gimana? Jadi saja yang kita dari satu ternyata kan dari semua itu ya. Iya. Terus kemudian kalau tidak sampai ini kan ada nama keduanya itu namanya jarum segala apa? Mapelnya barangkali nanti mau ya. Gini. Ini kurikulumnya kan berbeda maksudnya. Dulu ya bisa aja diambil itu ya bisa. Tetapi ini kan istilah yang digunakan kalau dulu kan kompetensi dasar, kalau sekarang kan CP. Sebenarnya bisa saja itu diambil itu ya bisa. Misalkan ini ya apa geografi. KB-nya ini, KBM-nya. KB itu berarti modulnya itu. Nah, ini misalkan ini kan kalau kita ganti CP kan begitu toh. Ada IPK ya sama IPK. Nah, itu materinya. Nah, ini tetap ada ya ini modulnya. Nah, seperti ini. Ini modulnya. Jadi setiap TP atau kalau dulu setiap KD itu satu modul. Nah, penataannya ya seperti ini mestinya yang kurikulum kurikulum Merdeka itu ya sama, ada CP di breakdown jadi TP, setiap TP itu harus ada modul. Lah modul itulah yang namanya RPP plus. Kita nggak usah buat RPP tapi membuat modul aja setiap TP. Nah, itu. Nah, kita itu mestinya menata apa ini? Menata RPP apa? Modul ajar itu ya semua mapelnya ini 1 sampai berapa ada, berarti mestinya ada 24 mapel kalau tidak salah itu. 24 mapel yang pilihan yang mana dan seterusnya. Di dalamnya setiap mapel ini pasti ada modulnya sesuai dengan jumlah TP, mestinya begitu. Nah, tapi coba kemarin itu yang sudah saya buatkan, Pak Eko buat link CP sampai modul ajar sing ngumpul nih mogor sitok, modul ajarnya mesti sitok nih kono kuwi. Contoh. Dan sekali lagi berpusat pada siswa, Bapak Ibu harus paham, berpusat pada siswa itu artinya memotret kegiatan siswa. Jangan sampai muncul di situ guru. Nah, itu egonya Bapak Ibu guru di situ. Jadi modul itu begitu dibaca oleh siswa, orang yang kono itu terus mikir guru. Nah, guru lah itu dan kata kerjanya kan operasionalnya itu kan. Nah, siswa kalau itu peserta didik, nah beda lagi karena itu instruction kepada siswa. Modul aja seperti itu. Apa yang dilakukan oleh siswa pada saat pegang modul, fungsinya modul itu adalah seperti itu. Ya, begitu Pak Eko. Monggo nanti kalau semaksimal mungkin, lo mosok toh wis berjalan 3 tahun Pak gak duwe modul sitok ge ora pernah ganti. Silakan. Nah,
Saya sendiri ya bahasa Inggris, sudah kan bahasa Inggris itu ya membuat UKB-nya bahasa Inggris. Itu ya tetap ada, ini modulnya. Nah, ini modul. Modulnya, kegiatan intinya bagaimana gitu. Kegiatan belajar. Ini modul. Ya. Semua mapel ada. Saya ya punya, walaupun saya bukan karena saya dulu kan karena fasilitator dan itu memang ya harus disosialisasikan ke secara nasional. Kayaknya sih terus dari BKB. Ya, ini yang maksud saya ditata, di drive, ya drive-nya siapa nanti, makanya itu kesepakatan Pak Eko. Kita tinggal, jadi Bapak Ibu Guru harus jadi supplier. Kalau enggak seperti itu enggak nutut loh, dalam 1 tahun itu apa yang ada tetap kosong. Jadi harus membuat drive, Bapak Ibu, ya pokoknya dimasukkan semua mapel ada. Wah akan kelihatan. Wah sedikit belas kosong belum, ini ketok. Ya, ya tapi harus hati-hati. Ya, enek sing tukang menghapus, ya enek. Susahnya drive itu seperti itu. Atau yang jadi editor itu khusus, yang jadi editor. Yang lain hanya bisa ya membaca gitu aja atau download begitu, silakan. Ahli IT ini ya oke. Tapi kalau semua nanti bebas keluar masuk terus sampai bisa menghapus ya itu susah. Ya, bugrah. Harus hati-hati gitu. Ya ini tempat apa penyimpanan itu silakan lah di drive. Silakan monggo yang lain. Masukan. Ye. Mau aja ngasih masukan. Tadi kan apa bukti fisik itu salah satunya yang penting. Bukti fisik khususnya foto dan video. Seandainya ini langkahnya dibalik. Jadi perumpun itu berkumpul mungkin selama 3 tahun atau 4 tahun ini kan punya video-video yang kaitannya dengan pembelajaran di kelas. Ya. Misalkan saya Pak Eko Durustiin. Nah, kebetulan saya misalkan prosedur, itu ada foto video. Videonya. Kemudian ada naratif cerita. Ya. Itu ada video. Nah, seandainya itu video-video dari satu rumpun ini dikumpulkan, dianalisa, oh ini masuk CP ini, oh ini masuk Ya, ini, itu itu lebih cepat. Lebih cepat. Lebih baik itu. Ya, lebih cepat kerjanya Caranya nanti. Bagus itu. Daripada kita mengumpulkan video Membuat lagi ya lagi. makanya itu kalau tadi TS itu kan tahun sekarang. Ya. Tahun sekarang itu anggap berarti tahun 2025, TP tahun 2026. Iya. TS-1, TS-2, nah itu caranya yang sudah punya ya kalau satu rumpun silakan begitu nanti yang bisa dijadikan sebagai bukti dokumennya yang mana, nah itu dipilih seleksi gitu. Ya silakan Pak nanti dikaji dengan teman-teman memungkinkan atau tidaknya itu ya harus kompak, artinya begitu aja lah gitu. Karena video mendominasi dengan foto itu tadi.
Saya dapat bisik-bisik informasi yang menyenangkan. Ini harus segera ditutup, disudahi. Apa disudahi? Ya sudah, karena instruksinya dari kepala sekolah ya saya harus patuh. Enggak ya Bapak Ibu, ini tadi belum tuntas ya Bapak Ibu. Jadi karena ya itu tadi, mohon maaf artinya target dari pra persiapan sampai pada bagaimana kita bisa teamwork, workshopnya ini menjadi agak sedikit seperti dansa, lompat ke sana kemari, ya tidak bisa runtut karena Bapak Ibu guru, saya di luar prediksi saya nggak bawa laptop itu tadi. Misalnya kan bawa laptop itu, ini tadi saya spreadsheet, Bapak Ibu kerja tek, nah, masuk di spreadsheet begitu, nah bisa, oh ya kita sudah jadi, nah begitu layoutnya. Tinggal mengisikan penanggung jawabnya siapa, sebenarnya begitu. Tapi nggak apalah, oke, monggo, masih ada usulan. Oke, siap, pasti itu. Oke, iya. Nah ini, yang ini toh, ya. Ya, ya. Jadi yang ini ya, yang ini miliknya asesor ini ya, insya Allah nanti ya saya berikan. Mang ini penting ini ya, jadi dokumen pendukung atau ini. Ada juga pengalaman yang sudah melaksanakan redaksi terkait dengan mungkin ada dari komponen dari verifikator, ada contoh atau kajian apa saja listnya yang mungkin dari referensi Bapak. Iya, jadi ini diambil dari ini tadi ya. Ini tadi itu butir. Nah, ini ya. Ini juga saya minta dari asesor, tapi SD. Nah, ini tahun kegiatan bukti visi kegiatan akreditasi tahun 2000. Nah, ini sebenarnya tinggal cetak-cetak. Nah, di sana dilihat butir ini yang bisa dipertanggungjawabkan begitu sebenarnya. Jadi asesor itu ya tidak akan mengambil dokumen itu dari beberapa ya begitu kompleks. Yang penting ini saya ambil videonya, coba sinkronisasinya gimana, ada wawancara, triangulasinya itu berarti observasi lapangan. Nah gitu aja, wawancara, ada dokumen, mengambil video, yang diwawancarai siapa, ini dulu artisnya siapa coba. Nah itu yang ini betul. Nah silakan nanti terus dilihat fakta di lapangan, gitu aja sebenarnya. Tanggal pembuatan video. Ya, yang penting kita berusaha aja lah, berusaha sehingga pendokumentasian tata kelola kita itu betul-betul bisa. Dan ini sebagai refleksi, maksudnya refleksi itu, oh iya ternyata namanya modul ajar iki wis 3 tahun itu bangga sitok tahun ngarep, dan itu nggak diberikan ke siswa, ini jimat ya. Kalau ini dulu UKBM itu, kalau UKBM modul itu memang betul diberikan ke siswa ya. Jadi namanya unit kegiatan belajar mandiri atau modul secara mandiri, di siswa mengerjakan, terus nanti Bapak Ibu guru itu hanya sebagai evaluator, coba nanti dilihat, nah itu dievaluasi di bagaimana proses perkembangannya itu.
siswa itu. Berarti kalau punya kemampuan mereka memang potensi belajar cepat, modul 10 modul itu bisa selesai diparuh, nah berarti mereka masuk kategori anak yang belajar cepat gitu, ditambah pengayaan. Sebenarnya begitu prosesnya. Demikian Bapak Ibu, besok kita sambung lagi. Hari Senin itu tetap melanjutkan ini atau modul deep learning ya, karena itu aja dulu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duwe lahan kok ya. Juga mohon maaf itu orang matematika sering gimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi itu nggak ada yang salah Pak Sugeng, karena upaya akreditasi tadi masih pengantar. Nah, kalau hari ini nanti kemarin saya suruh bawa laptop munyeng gitu ya, karena pengantar saja yang waktu hampir 2 jam lebih seperempat ini itu masih hanya dapat ujungnya ya 10% lah. Jadi artinya Ibu Bapak sambil berjalannya waktu mempersiapkan semuanya perangkat-perangkat yang ada, terutama modul ajar PP dan sebagainya. Karena belum kita setelah ini baru kita bentuk tim. Karena ini ada jeda waktu Sabtu dan Minggu, jadi nggak mungkin kalau Senin itu kita langsung masuk ke akreditasi. Karena Senin masih ketemu dengan Bapak Ibu, baru kita buat tim koordinasi lagi. Kalau besok koordinasi saya dimarahi istrinya Pak Eko. Nah, satu-satu masuk, res ini minggu. Kita jalur hijau sana kita ya. Nah, makanya Senin saya baru koordinasi dengan Baka nanti untuk membentukkan tim. Untuk itu yang hari Senin Pak Sugeng diganti deep learning. Karena proses pembelajarannya ke depan ini lebih fokus ke deep learning. Jadi gitu Ibu Bapak ya. Nanti sambil berjalan nanti Mei insya Allah ada lagi workshop tanggal 20 sampai 23 itu kita lanjut lagi untuk pemantapannya ke akreditasi. Karena akreditasi tidak bisa membutuhkan waktu 1-2 hari, panjang sekali Ibu Bapak waktu yang kita butuhkan. Betul ya Pak Sugeng? Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.